Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa man jahada bi jihadihi wa ihtada bi hadihi wa istanna bi sunnatihi wa tamassaka biha ila yaumiddin wa ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi wa qila wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ay kama qala Rasuluna sallallahu alaihi wasallam thumma amma ba'd. Ikhwati fillah wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah taala jami'a. Mari sejenak kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai pada sore hari yang sangat berbahagia ini di tempat yang insyaallah diberkahi oleh Allah Ta'ala ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam karunia dan kenikmatannya. Di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan waktu luang. Dan yang terbesar adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat sunnah serta nikmat tauhid. Sehingga dengan seluruh nikmat inilah kita sampai pada detik ini masih bisa melaksanakan berbagai macam bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah SAW dan menunaikan berbagai macam kewajiban kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah. Di antaranya melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah, alhamdulillah. Lalu kemudian dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Kemudian selanjutnya tak lupa pula salam dan salawat semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang telah membawa kita, Nabi yang telah mengeluarkan dan menuntun kita dari gelap dan pekatnya alam jahiliyah menuju kepada terangnya alam Islam yang sempurna. Ikhwati fillah wa akhwati fid din, a'azzani Allahu wa iyyakum. Insyaallah taala pada sore hari yang sangat berbahagia ini di tempat yang insyaallah diberkahi oleh Allah Taala ini, kembali kita akan melanjutkan pelajaran kita ya dengan kitab Al-Arabiyyah Baina Yadaik. Dan pada pertemuan yang telah lalu kita sudah membahas Al-Hiwar Ats-Tsani. Kita sudah mempelajari Al-Hiwar Ats-Tsani. Ya, kita sudah baca, kita sudah pelajari mufradatnya. Akan tetapi sebelum kita lanjutkan seperti ya janji ana kemarin, sebelum kita lanjutkan kita akan mempelajari dulu sedikit tentang munada. Ya, karena di Al-Hiwar Ats-Tsani ini ada munada ya. Ada munada, ada harfun nida, ada ya salah satu huruf nida. Lalu kemudian di sini juga ada ada munada ya. Yang mana di sini munadanya? Yang mana huruf nidanya, kemudian yang mana munadanya di sini? Yang mana? Mada tarik. Iya. Ya, ada yang mana huruf nidanya di sini? Munadanya? Ya, munadanya intinya al-mufrad al-alam. Ya, nama orang itu kan mufrad alam ya. Ahmad, Zaid, Fatimah itu namanya mufrad alam. Ya, nanti kita akan lihat sedikit ini ya. Mungkin di antara antum ada yang sudah pernah pelajari atau sudah pernah baca, mungkin ada yang belum sama sekali. Tapi nggak usah bingung-bingung. Kalau ini biarin aja dulu lewat ya. Yang penting secara global antum tahu dulu ya. Ada yang namanya ya amunada. Ya, ada bab dalam ilmu nahwu disebut sebagai munada.
Apa artinya munada? Nada yunadi. Ya, apa artinya nada? Ya, memanggil. Jadi al-munada, ya, al-munada adalah yang dipanggil. Jadi isim maf'ulnya, ya. Ya-nya di sini ya huruf nidanya, huruf panggilannya. Ya, kemudian Ahmadu misalnya sini kan ya Ahmadu. Ya-nya di sini huruf nida, kemudian Ahmadu di sini munadanya yang dipanggil, kan seperti itu. Ya, kalau yang memanggil ya munadin gitu seperti itu. Taib kita lihat ya. Udah agak kinclong. Ya, al-munada. Ini kebaca nggak segini? Gedenya segini kebaca ya? Taib. Munada itu yang qasimu ila khamsati aqsam. Ya, jadi terbagi berapa? 5 bagian munada itu ya. Salah satunya ini, ya Ahmadu, ya Zaidu, ya Fatimatu dan seterusnya. Ya, ini terbagi 5. Yang pertama, ada yang tahu? Mungkin ada yang pernah dengar atau ada yang sudah pernah baca, atau mungkin di antara antum sudah ada yang pernah pelajari. Nah, itu tadi yang kita sebutkan di awal. Ya. Ya apa? Al-mufrad al-alam. Ini yang pertama ya. Nanti kita kasih contohnya. Ya, al-mufradu al-alamu. Ya. Apa yang dimaksudkan dengan al-mufrad al-alam? Ya, contohnya tadi ya, Zaidun, Muhammadun, Fatimatu, kemudian Sa'idun, ya, dan seterusnya. Intinya nama-nama orang itu termasuk mufrad al-alam. Ya, dia mufrad sendiri, al-alam ya nama orang itu, ya. Lain lagi nanti kalau banyak Zaid misalnya namanya semua Zaidun gitu kan seperti itu, ya. Taib, kita lihat ini. Contohnya apa? Contohnya ya Zaidun. Perhatikan ya. Sebelum ada huruf nida, ya huruf nida, ini bukan Zaidu tapi bertanwin. Apa? Naam, Zaidun. Ya. Sebelum masuk huruf nida, ini asalnya bertanwin Zaidun. Ya. Akan tetapi setelah masuk salah satu huruf nida ini ya, maka tanwinnya dihilangkan. Ya. Dia marfu tanpa tanwin. Jadi ya Zaidu. Ya. Contohnya lagi misalnya yang lain Muhammadun. Ya. Muhammadun. Taib. Kalau kita pakaikan ya berarti seperti apa? Ya Muhammadu. Ya. Ya Zaidu, ya Muhammadu. Ya, yang tadinya Zaidun, Muhammadun. Ya, jadi ini namanya semua Zaidun, Muhammadun, ini mufrad alam. Mufrad alam, al-mufrad al-alam. Ya, jadi dia tunggal kan satu, ya Zaid satu, Muhammad satu. Kemudian dia nama orang, maka disebut sebagai al-mufrad al-alam. Ini yang pertama. Kemudian posisinya nanti di sini, kalau seperti ini maka kalau al-mufrad al-alam, maka dia dirafa dengan tidak ditanwinkan. Ya, dia dirafa dengan tidak ditanwinkan. Ini yang pertama. Taib. Yang kedua. Taib, agak ini ya sini. Taib. Yang kedua apa? Ya. An-nakira al-maqsudah. Ya, an-nakiratu
al-maksudatu. Apa maksudnya an-nakirah al-maksudah? Isim nakirah tahu kan? Contohnya Abu Ridho, nakirah. Banyak, rajulun, waladun, gulamun, iya. Iya kan? Itu namanya nakirah. Kenapa disebut sebagai nakirah? Karena dia tidak beralif lam. Artinya rajulun enggak jelas laki-laki yang mana gitu loh. Umum, tidak definitif. Ya, kebalikannya apa? Ma'rifah, kan seperti itu. Kalau ma'rifah ar-rajulu, al-gulamu, al-waladu dan seterusnya. Ya. Nah, apa artinya al-maksudah? Ya, ini sudah jadi bahasa Indonesia ini maksud ini. Maksud dan tujuan antum apa gitu. Nah, ini dari sini maksud. Ya, an-nakirah al-maksudah. Nakirah yang kita tuju gitu loh, yang ditujukan gitu. Maksudnya tertentu dia orangnya sudah muayyan, sudah tertentu. Ya. Contohnya ada yang tahu contohnya? Kita kasih nakirah dulu ya. Kita kasih dulu di bawah nakirah, misalnya rajulun. Ya, rajulun. Kemudian waladun. Ini nakirah. Ya, bertanwin ya, masih bertanwin. Ya, karena asalnya memang bertanwin, rajulun waladun. Baik, kita masukkan huruf ya, huruf nida. Berarti ya, ayo satu orang angkat tangannya yang tahu. Ya. Nah, ya, bertanwin apa tidak? Masya Allah, barakallahu fiik. Ya rajulu. Nah, perhatikan al-mufrad al-alam dengan an-nakira al-maksuda, ya. Al-mufrad al-alam dengan an-nakira al-maksuda ini marfu ya bi ghairi tanwin, tidak ditanwin. Ingat baik-baik itu ya. Tapi maksuda loh ya. Dia nakira tapi wahai laki-laki, maksudnya ana tahu orangnya gitu loh. Ana maksudkan orang itu, bukan siapa aja, enggak, laki-laki. Misalnya ada ya tolib lah, ya antum misalnya ya tolibu. Maksud ana maksudkan antum, bukan umum gitu, enggak. Ini namanya maksudah, yang dimaksudkan gitu, bisa dipahami. Ya, jadi kalau ana katakan ya rajulu, ya tolibu, itu maksudnya kalau ana bilang ke antum ya tolibu, maksudnya antum gitu loh. Ya, bukan umum gitu, bisa dipahami. Nah, ini yang dua, 1 dan 2, ya, al-mufrad al-alam dengan an-nakir al-maksudah, dia dirafa dengan tidak apa? Dia dirafa dengan tidak bertanwin. Ya, kita ulangi lagi. Ya Zaidu, ya Muhammadu. Kemudian an-nakir al-maksudah, ya rajulu, ya talibu, ya tajiru. Ayo kasih contoh. Enggak, Fatimah masuk di sini. Ya tabibu. Ya, isim fa'il nama banyaknya tuh ya. Ya tajiru, ya ba'i'u, ya khariju, ya dakhilu, dan seterusnya. Ya, bisa difahami. Ini yang kedua, ya. Taib yang ketiga. Taib yang ketiga. Yang ketiga apa? Ayo. Yang ketiga al-mudhaf. Udah lupa ya? Ya harus dimurajaah. Yang pernah belajar harus murajaah, ya. Ana aja sebelum terangin ke antum, ana setengah mati murajaahnya. Baru nyangkut. Itu juga masih sering salah. Taib al-mudhafu. Ya, contohnya mudhaf, kasih contoh. Amrullahi. Ya, Abdullah. Amrun kemudian disandarkan kepada lafzul jalalah jadi amrullah. Abdun diidafahkan disandarkan kepada lafzul jalalah jadi Abdullah. Itu namanya mudhaf. Mudhafun ilaih. Ya. Jadi mudhafnya di sini yang di depannya yang dimaksudkan. Ya. Contoh. Ya. Contoh misalnya, ya enggak usah dikasih baris dulu ya. Ya, daripada orang lain mending saya kasih contoh diri saya sendiri. Tapi coba dibaca ini mudhafnya. Ya, ya amrullah atau ya amrullah? Yang amrullah angkat tangan. Ada nggak? Salah kalau angkat tangan.
Ya, yang benar adalah amrullah. Ini yang dimaksudkan ini mudhafnya ini. Ya. Bisa dipahami? Nah, ini kalau ketemu yang seperti ini, ya Abdullah, ya amrullah, kemudian ya amatallah, apalagi contohnya? Ya Aba Bakrin gitu kan. Contohnya apalagi? Ya ummal mukminin gitu kan, seperti itu dan seterusnya. Nah, yang ketiga ini mudhaf ini, maka dia apa kedudukannya? Dia kedudukannya apa? Marfu apa mansub di sini? Mansub. Ya, jadi ya amrallahi. Ya, karena ini mudhafun ilaih. Ya Abdallahi, ya amatallahi, ya taliba ilmin gitu kan, seperti itu. Ya. Bisa atau ya talibal ilmi. Ya, bisa difahami ya. Ini yang ketiga, 1 2 3. Ya. Sekarang yang keempat. Taib, yang keempat apa? Yang keempat al-musyabbihu bil mudhaf. Al-musyabbihu bil mudhafi. Apa artinya al-musyabbihu bil mudhaf? Apa artinya syabbaha yusyabbihu tashbih bila tashbih? Jadi Allah tidak boleh ditashbihkan. Iya. Ya, jadi al-musyabbih yang menyerupai mudhaf. Ya, yang menyerupai mudhaf. Contohnya apa? Ya. Contohnya? Ya, ada yang tahu nggak? Contohnya ya doriba ya doriban zaidan. Ya, ini model yang pertama. Atau misalnya ya jamilan wajhuhu, ya jamilan wajhuhu. Ya dhariban zaidan, ya jami apa? Afwan. Iya benar, ya jamilan wajhuhu. Ya. Nah, perhatikan di sini al-musyabbihu bil mudhaf, ya. Al-musyabbihu bil mudhaf ini maksudnya yang menyerupai mudhaf gitu. Ya, seperti itu. Jadi kalimat yang setelahnya ya dhariban, kalimat setelahnya ini penyempurna, ya, yang menyempurnakan kalimat ini. Makanya ditambahkan. Jadi enggak ya dhariban. Ya dhariban. Dariban siapa? Zaidan. Ya dhariban Zaidan. Ya jamilan. Ini kan enggak sempurna kan? Nah, penyempurnaannya di sini wajhuhu mudhafun ilaih. Ya, ini mudhaf, ini damir muttasilnya mudhafun ilaih. Berarti ini menyempurnakan yang ini. Wahai orang yang mukanya indah gitu, bagus gitu, seperti itu. Ya, jadi ini penyempurnanya. Yang memukul Zaid. Iya. Contohnya lagi misalnya ya sa'idan jabalan. Ya sa'idan jabalan, wahai orang yang mendaki gunung gitu kan, seperti itu. Ya sa'idan jabalan. Ya qari'an kitaban gitu kan, seperti itu. Ya. Nah, kalau yang ini berbeda sama yang ini. Kalau ini modelnya kayak mudhaf, yang ini bukan, ya. Ini kayak di sini marfu, di sini. Seperti itu, ya. Taib, ada lagi yang satu. Ya, ini kelewatan. Sebenarnya di sini dulu ini ya, di urutan ketiga. Ya, biar enak gitu. Tapi nggak apa-apa, di sini aja. Ya, tapi ini sebenarnya enaknya di urutan ketiga. Taib, apa yang kelima? Taruhlah yang kelima. Yang kelima apa? Ya, an-nakira. Ayo. An-nakiratu ghairu
Ya ini aja lawannya yang ini. An-nakiratu ghairu na'am. An-nakiratu ghairul maqsudah. Ya, maksudati. Ya. Contohnya apa? Contohnya. Ada yang bisa kasih contoh enggak? Ya rajulan. Ya. Nanti kita terangkan. Ini tulis dulu contohnya. Ya rajulan. Apa artinya ghairu maksudah? Ini kan nakira kan? Nggak ada alif lamnya, jadi nakira kan? Apa artinya ghairu maksudah? Ayo. Ini tinggal balik aja yang ini nih. Kebalikannya dari yang ini. Hah? Kalau ini kan tadi kayak antum tuh, ya. Ya toliba, antum gitu. Ya, afwan, ya tolibu ya. Ya tolibu antum kan? Nah sekarang apa namanya? Ana bilang ya rajul, satu orang yang rumahnya kebakaran. Kemudian dia terperangkap di dalam rumah. Ya. Kemudian dia tahu di luar itu ada seorang laki-laki, dia nggak tahu siapa gitu. Apa 2-3 orang, dia teriak ya rajulan sa'idni. Ya, dia tujukan nggak ke laki-laki tertentu ketika dia bilang ya rajulan? Enggak. Ya. Seperti misalnya kalau orang buta gitu ya. Ada orang buta mau nyeberang jalan, dia tahu ada laki-laki di dekatnya, tapi dia nggak maksudkan orangnya siapa. Terus dia bilang ya rajulan sa'idni gitu lah. Ya. Nah, itu maksudnya. Jadi ghairu maksudah. Nah, dia modelnya ya. Saya ulangi lagi. Yang pertama dan yang kedua ini marfu tidak ditanwin. Bisa dipahami? Marfu tidak ditanwin. Yang ketiga semua mansub. Ya, 3 dan 4, 5 itu semua mansub. Sampai di sini bisa dipahami. Insya Allah pelan-pelan nanti pasti paham. Ya, Ana juga dulu pertama belajar bingung gitu. Ya, tapi ya apa namanya, taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Terus kita terus murajaah tanpa bosan. Insya Allah lama-lama paham. Insya Allah. Ya. Taib, bisa dipahami di sini. Ya, kemudian hurufnya ada berapa? Ya, hurufnya ada berapa? Hah? Lupa Pak? Enggak, ada berapa dulu? Enggak, kebanyakan. Hah? Apa? Yang antum tahu? Hurufnya ada 7. Memang yang antum sering dengar, yang kita sering dengar itu ya. Ya, akan tetapi hurufnya hurufun nida, ya, hurufun nida ya, hurufu an-nidai, ya. Itu ada berapa? Ada 7. Ya, yang pertama hamzah, ya. Ya. Kemudian yang kedua ada ai. Ya. Ini biasanya dipakai di dipakai di bahasa-bahasa hadis. Seperti ketika Mu'adz radhiyallahu taala anhu, kalau nggak salah di hadis ke-29 di kitab Al-Arba'in An-Nawawi. Ya, Mu'adz bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ai Nabi Allah?" Ya, ai Nabi Allah. Ya, ai Nabi Allah. Wahai Nabi Allah, ya, a'inna la mu'akhadzuna bima natakallamu fihi. Apakah kita dihukum gitu kan? Disebabkan karena ya sesuatu perkataan yang kita ucapkan. Ya, kemudian Rasulullah SAW bersabda, sakilatka ummuka ya Mu'adz. Ya, sakilatka ummuka ya Mu'adz. Bukankah manusia itu, kata Rasulullah, ditelungkupkan batang hidungnya di neraka jahanam gara-gara apa? Ya, bihasa ida alsinatihim, karena buah dari lisannya. Ya, itu mempergunakan ae. Ya, jadi ae. Kemudian yang ketiga, ya. Yang ketiga panjang. Ya. Kemudian yang keempat, ya,
haya. Ya. Yang kelima ya. Kemudian yang keenam wa panjang ya. Ya. Wa kabidi ya. Terus yang ketujuh ayah ya. Nah, ini huruf-hurufnya. Ya. Ini huruf-huruf daripada harfun nida. Yang banyak dipakai yang ini yang kita sering dengarkan ya. Kalau di hadis-hadis juga ini ini juga biasa dipakai, terus ini juga gitu. Ya, intinya yang antum ingat aja yang ini. Intinya 7 hurufnya, kemudian yang banyak dipakai itu ya, yang banyak, yang sering keseharian juga kita sering ucapkan. Bahkan kalaupun kita ucapkan biasanya mahdzuf, dibuang. Misalnya Abdullah gitu. Ya, jadi ya-nya itu dibuang, padahal di situ ada ya harfun nida, ada huruf nida. Jadi kalau ada bilang Abdullah, dia manggil gitu maksudnya. Tapi ya-nya dibuang sama dia. Itu enggak ada masalah. Ya. Seperti misalnya kalau kita khutbah terus kita bilang ummatal Islam, ya kan ummat di situ kan mansub kan? Ya, mansub di situ kan. Nah, kok mansub? Ya karena di situ ada huruf nida yang dibuang, itu ya. Maksudnya ya ummatal Islam. Jadi kita buang ummatal Islam gitu. Seperti itu. Nah, sudah azan ya? Iya, udah masuk waktu. Wallahu taala alam bisawab. Kita azan dulu ya. Habis azan insyaallah kita lanjutkan. Azan dulu. Allahu akbar. Asyhadu anna Muhammadan asyhadu anna Muhammadan la haula wala quwwata. La ilaha illallah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli Taib, ini yang berkenaan dengan masalah al-munada ya. Dan perlu kita ketahui. Ya, jadi ana berusaha setiap di hiwar itu ada hal-hal yang mungkin perlu kita jelaskan secara nahwu ya. Walaupun mungkin belum saatnya ya, akan tetapi nggak apa-apa lah, pelan-pelan ya, sambil kita selang-seling. Jadi sambil antum belajar percakapan, kita juga pelan-pelan membahas masalah nahwunya. Akan tetapi untuk pemula, antum jangan ketika mau bicara ingat-ingat dulu, wah ini maf'ulun bihi apa, nggak bicara-bicara nanti jadinya. Mau salah mau benar hantam aja dulu, nggak apa-apa gitu. Ada orang karena terburu-buru belajar ilmu nahwu, akhirnya dia nggak bisa bicara, takut. Ya, dia pikir dulu ya raju. Ya, akhirnya dia nggak ngomong-ngomong gitu loh. Ya, akraul kitab. Ini nggak bicara, takut salah gitu. Hantam aja dulu. Yang kalau misalnya kepikir akraul kitabi, udah biarin aja dulu. Yang penting bicara. Ya, walaupun itu salah gitu. Ya, nggak apa-apa, kita juga sedikit demi sedikit mempelajari ya hukum-hukumnya ya, sesuai dengan kemampuan kita ya.
Taib. Jadi ini kita berusaha aja kayak di sini misalnya karena di al-hiwar ats-tsani ini ada huruf nida dan ada munada, maka kita coba pelan-pelan membahasnya ya. Taib. Udah, ada yang mau ditanyain ya, silakan Pak. Ya. Al-6. 5. Iya. Bagusnya sih memang ini sebentar. Bagusnya ini diletakkan setelah nakira maksuda ya. Biar gampang ingatnya ya. Jadi ini antum letakkan di ke setelah an-nakira al-maksuda ya. Jadi nanti kita rincinya begini. Yang dua ini al-mufrad al-alam ya, al-mufrad al-alam sama an-nakira al-maksuda ini hukumnya marfu, tidak ditanwin. Kemudian 3 terakhir ini semuanya apa? Semuanya mansub. Jadi agak enak. Nanti antum tinggal, nggak mesti antum hafalkan bahasa Arabnya kayak gini, nggak mesti. Yang penting antum bisa paham aja gitu ya awalnya. Kalau antum mau hafalkan ini ya lebih bagus lagi. Tapi antum tahu alam ini alam, Ahmad alam gitu kan? Ya huruf nida. Jadi ya Ahmadu bukan ya misalnya Zaidun misalnya ya, nggak usah Ahmadu. Zaidun misalnya. Zaidun asalnya Zaidun. Masuk ya huruf nida. Ya, kemudian Zaidun munada. Berarti dihilangkan tanwinnya. Ya Zaidu. Ya. Kemudian misalnya kita pakai nakira maksuda misalnya. Kita mau manggil misalnya anak kita kan. Ya, kita nggak panggil namanya tapi kita bilang ya gulamu, ya gulamu. Itu itu maksuda, nakira maksuda. Kenapa nakira? Karena bukan al-gulam tapi gulamun. Kemudian pakai huruf nida jadi dihilangkan tanwinnya. Jadi ya gulamu. Taib. Kemudian mudhaf, ya. Mudhaf Abdullah, ya pokoknya intinya mudhaf aja, ya mudhaf maka kita pakai ya, ada huruf nida, berarti mudhafnya itu dimansub, ya demikian seterusnya, ya. Nah ini tadi menyerupai seperti mudhaf, ya, al-musyabbihu bil mudhaf, seperti mudhaf. Adapun kalimat yang datang di belakangnya ini dia menyempurnakan kalimat yang sebelumnya, ya seperti itu. Taib, apa tadi yang antum tanyakan? Iya, jadi terbagi 5. Munada terbagi 5. Hurufnya ada berapa? 7, ya. 5 7 berarti 12. Gitu aja cara ingatnya. Huruf yang 7 ini kan ada yang saya lihat ini yang nomor 4 Ustaz. Kenapa? Yang 4 ini agak jarang Ustaz. Iya, ada tapi jarang gitu ya. Ana juga nggak mempergunakan gitu. Ya, jadi hamzah, kemudian a panjang, kemudian haya, ya, afwan. Ini kurang. Ya. Kemudian ini ya, kemudian wa, ya, ini biasa dipakai dalam Al-Quran. Kemudian ayah, ya, taib. Saya juga belum bisa contohkan sekarang ini karena nanti antum bingung. Yang penting ini dulu yang kita tahu nih, ya, karena ini yang banyak kita pakai dalam keseharian dan kebetulan pembahasannya ini di sini, ya, taib. Ada lagi? Iya juga sama, ya. Nah itu agak panjang lagi hukumnya itu. Ini dihapus saja ini. Hapus saja. Kalau untuk mudzakkar ya ayyuha, kalau untuk muannas ya ayyatuha. Dan semua ada dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu. Kalau muannas di antara contohnya apa? Ayo yang cepat. Juz 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ya, karena nafsu kan muannas jadi ya ayyatuha. Kalau annas mudzakkar jadi ya ayyuhan nas. Jadi sama. Mufrad mudzakkar pakai ya ayyuha, ya mufrad muannas mufrad mudzakkar dan jamak mudzakkar pakai ya ayyuha. Ya. Mufrad muannas dan jamak muannas juga pakai apa? Ya ayyatuha. Jadi sama. Ya, jadi enggak dibedakan. Ya di sini harfu nida. Ya di sini harfu nida. Kemudian di belakangnya ya, kemudian di sini aja ya tambah ayyun, ya. Ayyun. Ya, kemudian ditambah apa? Ziyadah ha. Ya. Ya. Kemudian nanti di belakangnya sifatnya. Misalnya annas. Annasu ini sifatnya. Ya, jadi ya di sini huruf nida, ya munadanya ini. Ya, munadanya yang ini. Kemudian kita hilangkan tanwinnya.
Ana mau tanya antum. Ini apa ini kedudukannya di sini nih? Ya. Ayu di sini enggak, bukan mansub. Ya. Ayu di sini apa? Bukan. Kalau mudhaf ya berarti ya ayyaha. Ya, apa di sini? Ya. Dia apa bukan? Dia nakira maksudah. Ya, dia di sini nakira maksudah. Ha di sini namanya ha ziyadah, ya. Kemudian anas ini sifatnya. Ya. Bisa dipahami? Ya, jadi sih sama ya, ayyuha itu ya harfun nida. Kemudian ini munadanya, ya. Intinya gitu aja, nggak usah ribet deh. Ya huruf nida, munadanya ini hanya ziyadah aja. Kemudian anasnya di sini sifatnya. Ya, bisa dipahami? Taib, wallahu a'lam bishawab. 6, ada lagi? Ya kita berarti malam ini cukup bahas ini aja ya. Kita nggak usah masuk di sini, nggak apa-apa. Insya Allah ini penting juga untuk kita ketahui ya. Ya karena mungkin kita biasa baca ya Fatimah tuh ya, tapi kita nggak tahu apa namanya gitu. Nah, perlu kita, insya Allah pekan depan baru kita lanjutkan ke selanjutnya insya Allah. Taib. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sebentar. Sykilah. Taib. 6. Bisa dia majrur ketika apa? Maksudnya Majrur ketika dia apa misalnya ada apa kemasukan alif lam gitu. ya nggak ada ya, hukumnya cuma ada 2. Ya marfu ya mansub gitu. Kalau dia nakira al-mufrad al-alam, maka dia marfu tidak ditanwin. Ya, begitu pula kalau misalnya dia nakira an-nakira al-maksuda, maka dia juga marfu tidak ditanwin. Ya, kemudian kalau misalnya an-nakira ya ghairu maksuda, berarti dia dinasab, dia mansub. Ya, kemudian kalau mudhaf dia mansub. Kemudian yang terakhir tadi apa? Yang terakhir al-musyabbihu bil mudhaf, ya juga dinasab. Jadi 2 pertama dirafa tanpa ditanwin, 3 terakhir itu mansub. 6. Wallahu a'lam bishawab. 6. Ya. Wahai apa namanya? Wahai ya ayu itu diartikan dengan apa ya? Ya wahai yang gitu ya. Ya. Ya ayyuha, ya ayyuhan nas ya. Intinya dia munadanya di situ. Ya, dan an-nas itu sifatnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Wahai gitu ya kalau biasanya kalau di Iya, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia gitu. Ya wahai sekalian manusia. Naam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya ayyatuhan nafsu, wahai jiwa, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Ya irji'i, ya. Irji', nah dia muannas di situ. Naam. Taib. Jadi sama ya, kalau ya ayyuha sama itu mufrad mudzakkar atau jama itu sama semua ya ayyuha. Ya ayyuhal insanu, ya ayyuhan nasu, ya ayyuhalladzina amanu itu sama. Ya, demikian pula dengan muannas, ya mufrad muannas dengan jamak muannas juga sama. Ya ayyatuha. 6. Taib. 6. Indah ke soal. Taib, kita cukupkan dulu ya sampai di sini ya. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Jadi ini antum usahakan difahami ya. Paling nggak difahami kalau misalnya belum bisa dihafalkan gitu ya. Karena mungkin kita ribet dengan mikirin beras, mikirin listrik gitu kan. Jadi nggak ada space lagi untuk hafalan ini. Ya, so yang penting difahami gitu. Makanya kan kenapa Rasulullah SAW mendoakan sahabat mulia Anas bin Malik, siapa? Al-Abbas ya. Sahabat mulia Al-Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau didoakan oleh Rasulullah apa? Hafalan atau pemahaman? Ya pemahaman. Allahumma faqihu fiddin. Ya. Ada orang yang masya Allah cepat sekali menghafal, tapi kalau disuruh menjelaskan, menjabarkan dia nggak bisa, karena dia nggak paham. Nah yang penting itu, yang mahal itu pemahaman.
Ya walaupun penting, hafalan itu masya Allah penting gitu. Akan tetapi yang lebih penting lagi pemahaman. Ya, jadi yang penting antum bisa pahami ini. Antum pahami, antum bisa sebutkan. Ya, contoh misalnya, oh iya ini maksudnya begini, ingat. Oh iya pernah jelaskan seperti itu. Intinya antum pahami. Diulang. Insya Allah kalau antum cari di buku-buku atau di Google gitu ya, ini banyak dijabarkan seperti ini. Ya, nanti antum kata kuncinya aja munada gitu ya. Munada atau huruf nida, hukum munada ya, itu nanti akan keluar semuanya, antum coba pelajari. Nanti kalau ada yang nggak dimengerti nanti coba kita diskusikan di sini ya. Taib. Wallahu taala alam bisawab. Ini saja yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Mohon maaf jika ada yang salah atau ada yang keliru. Yang salah dan yang keliru itu murni dari saya pribadi, dari syaitan dan dari lemahnya ilmu. Yang benar itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang salah, apa yang keliru dari penyampaian saya tadi, Allah dan Rasulnya berlepas diri dari penyampaian tersebut. Naktafi bihadzal qadar wa nakhtatim bi subhanakallahumma wa bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Hadani Allahu wa iyyakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.